Gimana sih cara membuat karakter tokoh yang hidup? Aku bakalan bahas itu semua. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di Menjadi Penulis, sebuah channel yang akan membahas tentang kepenulisan, tentang event, tentang perbukuan gitu loh. Sesuai judul, kali ini aku bakalan bahas gimana sih cara membangun karakter tokoh supaya hidup dan juga bisa mengambil hati para pembaca. Well, pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update, kalian bisa langsung nonton. So, mari kita mulai pembahasannya. Bagus atau tidaknya sebuah novel sebenarnya bisa dikatakan subjektif. Ada orang yang bilang novel ini bagus nih. Bisa jadi orang lainnya mengatakan bahwa novelnya kurang menarik gitu. Dan sebaliknya gitu. Tapi kata Dilesari, novel itu bisa menjadi sesuatu yang istimewa jika bisa mengikat dan memikat gitu loh. Dan untuk bisa memikat dan mengikat para pembacanya, tentu saja ada berbagai faktor yang bisa ditonjolkan. Nah, kalau menurut aku sendiri, salah satu faktor penting dalam pembuatan novel agar bisa mengikat dan memikat itu adalah karakter si tokoh dalam novel yang dibuat. Maka aku bakalan bahas 7 hal penting ketika kita membuat karakter-karakter untuk tokoh kita. Yang pertama, pastikan karakter tokoh kamu itu memiliki tujuan atau hasrat. Kita harus sudah memastikan bahwa karakter tokoh di novel kita itu memiliki hasrat, memiliki tujuan yang sangat besar di dalam hidupnya untuk menggapai tujuan itu gitu loh. Ketika punya tujuan tersebut, tentu saja akan ada pembentuk yang bisa membuat si tokoh ini kelihatan menonjol gitu loh, dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya tentu saja. Dan hal ini yang akan membawa cerita lebih menarik gitu loh. Jadi cek kembali apakah tokoh utamamu memiliki tujuan, coba sebutkan tujuannya apa gitu loh. Dan pastikan tujuannya jelas dan juga besar gitu, big gitu, sehingga ketika akan melakukan proses pembuatan novel, kita sebagai penulis sudah punya pemikiran, oh, kita sebagai naratornya atau sebagai penulisnya bisa menggerakkan tokoh dengan baik gitu loh. Karena dari awal sudah mengetahui tujuan si tokoh ini. Hal kedua yang harus diperhatikan saat membuat karakter tokoh adalah karakter ini berhubungan langsung dengan latar belakang si tokoh. Well, mungkin kamu pernah baca novel dengan tokoh yang sangat angkuh, atau misalkan tokoh yang sangat pemarah, atau judes, atau jutek, atau bahkan pendiam. Nah, bisa jadi itu semua berhubungan dengan latar belakang si tokoh utama. Entah misalkan karena proses didikan, entah karena traumatik, entah karena lingkungan, dan hal-hal lainnya. Maka ketika kamu membuat karakter tokoh, pastikan kamu juga sudah menyiapkan latar belakang si tokoh. Oh, si tokoh ini sifatnya ini pemarah nih. Alasannya kenapa? Karena dia itu misalkan waktu kecilnya proses pendidikan sama orang tuanya itu misalkan lebih sering dibentak atau apa. Jadi orangnya teh kayak menjadi orang yang berontak gitu, yang pemarah gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Kadangkala ada calon penulis yang ingin menulis novel tapi ternyata tidak menyiapkan latar belakangnya gitu. Padahal latar belakang itu kadang-kadang penting gitu. Ketika seorang tokoh bisa mencintai seseorang lagi lawannya gitu, nah, kita juga harus menyiapkan, emang apa sih yang membuat si cowok ini misalkan suka sama si cewek itu. Kadangkala ada novel yang udah suka-suka aja gitu, padahal harus ada latar belakangnya gitu, atau alasan tertentu di balik itu gitu. Nah, kalau berhubungan dengan karakter, tentu saja latar belakangnya biasanya dari proses didikan, dari proses apa ya, sekolah, lingkungan, dan hal-hal yang berhubungan dengan sosialnya begitu. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah pastikan karakter tokoh kamu itu dibuat demi kebutuhan cerita, bukan asal-asalan karena kita suka, karena kita pengen gitu. Kadang-kala di sini penulis itu suka egois gitu, dalam artian oh, gue pengen sifatnya kayak gini nih gitu, padahal nggak tahu alasannya buat apa gitu. Nah, biasakan untuk membuat karakter itu sejalan dengan ceritanya gitu. Oke, gue mau bikin karakter tokohnya pendiam karena nanti akan berhubungan langsung dengan orang yang angkuh gitu, misalkan ya. Dan nanti ketika bertemu ini akan ada sesuatu yang
apa ya, yang menggesek gitu antara si angkuh, antara si banyak ngomong dan yang nggak banyak ngomong. Jadinya nanti bakalan seru gitu misalkan. Jadinya nanti bakalan ada sesuatu yang menarik ketika dibaca. Bisa jadi kan kita bikin karakter itu karena alasan itu gitu. Dan kita memang dituntut untuk terus berpikir atau memikirkan konsep ketika ingin membuat novel gitu, terutama di sini karakter tentu saja. Kemudian ketika kita misalkan menciptakan karakter yang tangguh, yang hebat, bisa jadi karakter ini dibutuhkan atau diciptakan karena butuh untuk suatu adegan di novel ini. Entah untuk berantemnya, misalkan entah untuk menjadi penolongnya yang berpower dan lain sebagainya. Nah itu kan kita tentu saja, oh oke, gue harus membuat karakter ini karena nanti akan seperti ini gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Jadinya harus berhubungan gitu. Bukan semata-mata ketika kita bikin karakter itu karena pengen gini, dan itu karena pengennya penulis gitu, bukan karena kebutuhan cerita gitu. Biasakan dari sekarang kita harus mencoba untuk lebih peka gitu. Kita pikirin dulu, oh ceritanya nanti bakal kayak gini. Oke, gue harus siapin karakter yang kayak gini gitu. Jadinya nanti nyambung gitu loh. Yang keempat, pastikan kamu menciptakan visual yang jelas untuk karakter kamu. Nah ini penting banget. Kadangkala aku juga nih sering banget lupa. Kayak misalkan di bab 1 nih aku jelasin tokoh Dandi misalkan kurus gitu, tapi tiba-tiba di bab lain aku ngejelasinnya dia itu gendut gitu. Kan itu inkonsistensi ciri-ciri karakter. Itu juga kayak gak masuk akal. Dan juga mungkin kalau ada pembaca yang kayak, loh kok di bab 1 dijelasinnya kurus, tinggi, tapi kok di bab lain dijelasinnya badannya besar misalkan, kayak gitu. Padahal kan enggak gitu. Nah, salah satu hal yang bisa membuat kita ingat dengan karakter kita adalah dengan menciptakan visualnya gitu. Kita kalau nggak bisa gambar kayak gini ya nggak apa-apa sih. Kita bisa mencari sesuatu yang udah ada. Contoh misalkan kita memilih dari aktor, aktris, dari sosok yang kita sangat sukai misalkan. Jadi kita bisa gampang mengingat, oh rambutnya panjang misalkan, badannya besar, berotot misalkan kayak gitu. Nah kita bisa mengingat hal itu karena kita menciptakan visualnya. Begitupun dengan sifatnya. Kadang-kadang kan kita juga tahu ketika dari bentuk wajah bisa jadi sifatnya kayak gini. Nah kita bisa membayangkan secara langsung ketika kita memiliki visualisasinya, ketika kita memiliki bentuk gitu, atau gambarnya, atau sosoknya gitu loh. Berbeda dengan ketika kita nggak memiliki sosoknya, kadang-kadang susah juga gitu loh. Jadi ya setidaknya kita mempunyai visualisasinya. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya visualisasinya karena tokoh novel aku ini nggak ada sandingannya misalkan, ya nggak jadi masalah. Yang penting kamu mengerti dengan tokoh kamu, kenal dengan tokoh kamu gitu loh. Banyak yang membuat tokoh tapi nggak kenal sama sekali, jadinya kayak hambar gitu. Yang kelima, seperti yang udah aku sebutkan barusan, kita harus mengenal tokoh kita lebih dari apapun gitu. Kita harus mengenal kesukaannya apa, hobinya apa, terus kita harus mengenal perawakannya, ciri khasnya, kebiasaannya, sifatnya, terus masa lalunya, terusan apa yang dia suka gitu. Pokoknya semua hal tentang tokoh kita itu harus kita ketahui, seolah-olah dia itu adalah saudara kita atau bahkan anak kita gitu. Jadinya ketika kita mengetahui itu semua, kita bakalan tahu, oke, jadi bakal kayak gini. Ketika kita tahu tujuan dari si tokoh, tentu saja kita bakalan tahu ngekliknya kayak gimana. Ketika kita tahu kebiasaan si tokoh, hobi si tokoh, tentu saja kita bakalan tahu kedepannya bakal kayak gimana. Jadi hal-hal semacam itu yang bisa dibilang sebenarnya sederhana, tapi sangat penting untuk keberlangsungan cerita kita nanti. Yang keenam, kenali masalah internal si tokoh atau kegelisahan si tokoh. Nah ini juga penting banget. Sebenarnya ini udah agak aku singgung di beberapa poin sebelumnya, tapi aku bahas lagi gitu karena gini, seseorang manusia gitu tentu saja pasti memiliki kegelisahan tersendiri, pasti memiliki masalah internal gitu. Dalam sebuah novel, kita kan tahu ada yang namanya tokoh utama, ada yang namanya tujuan si tokoh, terus ada penghambat. Nah, penghambat ini bisa berupa eksternal dari luar, bisa berupa dari dalam. Nah, dari dalam ini adalah masalah internal, bisa masalah trauma, bisa masalah masalah misalkan punya ketakutan dengan ini, fobia atau apa. Nah, ini harus kita kenali gitu loh. Sementara dari luarnya, kita akan mengenal dengan tokoh antagonisnya gitu, atau tokoh yang akan menghambat si tokoh utama ini. Yang ketujuh, jangan lupa untuk memetakan karakternya. Kalau tadi kita buat visualnya, dalam artian kita ngerti
ajeknya kayak gimana gitu. Tapi kita juga jangan lupa untuk mencatatnya, untuk memetakannya, kalau bisa dirinci serinci-rincinya. Kayak misalkan kesukaannya apa, yang tadi sebenarnya udah aku bahas sih, cuman kayak kita tuliskan aja gitu supaya nggak lupa. Kesukaannya apa, karakternya kayak gimana, dia takut sama apa, dia suka sama apa, itu semuanya dirinci gitu. Karena hal tersebut yang akan membantu kita ketika proses pembuatan novel. Ketika kita memperhatikan hal yang aku sebutkan tadi dan kemudian mengkombinasikannya, mengcombine antara satu dan yang lainnya, aku kira itu akan menjadi salah satu senjata supaya tokoh-tokoh di novel kita itu hidup, memiliki tujuan gitu, memiliki cahaya gitu. Jangan lupa ketika kita sudah menemukan itu semua, karakter juga akan terasa hidup ketika kita bisa mendeskripsikannya atau kita bisa menceritakannya dengan sangat baik gitu. Dan itu berhubungan dengan gaya bahasa seorang penulis. Nah, untuk gaya bahasa mungkin aku akan bahas di kesempatan lain. Intinya untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang karakter aja gitu loh, dimana karakter ini sangat penting banget dalam kelangsungan pembuatan novel kita. So, itu saja. Terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update kalian bisa langsung nonton. So, salam literasi.